Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada episode kali ini kita berbicara masalah zakat. Zakat disebutkan dalam Al-Quran dengan istilah as-sadaqah. As-sadaqah punya pengertian juga zakat. Dari segi bahasa, zakat memiliki pengertian yaitu bersih, suci dan berkembang. Dari istilah, zakat mengandung pengertian harta tertentu yang dikeluarkan oleh orang Islam dan disalurkan kepada golongan tertentu. Di episode berikutnya kita akan berbicara masalah siapa saja yang berhak menerima zakat, golongan yang berhak menerima zakat. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Quran, surah At-Taubah, ayat 103, Allah menyebutkan khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah memerintahkan ambillah zakat dari sebahagian harta mereka. Untuk apa? Litutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan dan mensucikan harta mereka. Dalam istilah yang lain, zakat tu'khazu min aghnaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang yang kaya dan disalurkan kepada golongan fakir miskin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Makna dalam Al-Quran disebutkan tutahhiruhum. Tutahhiruhum mengandung pengertian membersihkan jiwa muzakki, jiwa mereka dari sifat kikir, dari sifat yang sangat cinta kepada harta yang mereka miliki. Kemudian Allah mengatakan lagi wa tuzakkihim biha, yaitu mensucikan mereka, mensucikan harta mereka dengan menumbuhkan sifat-sifat kebajikan kepada dalam jiwa mereka dan mengembangkan harta mereka sehingga harta mereka makin berkembang. Maka hari ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang jatuh bangkrut dan miskin karena orang mengeluarkan zakat. Justru kalau kita lihat orang-orang yang jatuh bangkrut, melarat, orang-orang yang kaya tidak mau mengeluarkan zakat. Zakat ini wajib hukumnya. Dan kata-kata perintah diperintahkan oleh Allah untuk mengambil zakat. Bahkan di zaman sahabat Rasulullah, di zaman Abu Bakar As-Siddiq, itu diperangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Maka hari ini sudah seyogyanya pemimpin kita dari level gubernur. Kita katakan di tingkat kita di Aceh ini dari level gubernur, bupati, sudah membentuk Baitul Mal untuk memungut zakat. Memungut zakat. Kalau perlu ada aturan-aturan tertentu yang khusus bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, ada ancaman-ancaman tertentu. Ini sangat perlu dan dibutuhkan. Untuk apa? Untuk melihat kemaslahatan. Karena dari sebahagian harta orang-orang kaya itu terdapat hak fakir miskin, hak daripada orang miskin, hak juga orang-orang yang berjuang fisabilillah,
hak daripada orang-orang gharim, orang-orang yang memiliki hutang. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zakat menumbuhkan harta kita dan menjadi harta kita menjadi berkembang. Maka umat Islam andai kata hari ini, dewasa ini zakat itu dimanage dengan rapi, disalurkan kepada golongan-golongan yang berhak menerima zakat, maka di tempat kita saja kalau kita ukur hampir tidak ada lagi orang miskin atau orang hidup yang kelaparan dan melarat. Maka sudah seyogyanya hari ini pemimpin turun tangan. Zaman sahabat diperangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Hari ini sudah seyogyanya pemimpin turun dan memantau, melihat langsung siapa daripada orang-orang yang sudah sampai dan sudah berhak mengeluarkan zakat dan dia tidak mau mengeluarkan zakat. Kalau tidak ada punishment, pemberian hukuman, tidak ada ancaman atau aturan-aturan yang dibuat oleh Pemda terhadap pemungutan zakat ini, maka zakat pun tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Harapan kita mudah-mudahan dengan zakat ini pertumbuhan ekonomi, bantuan untuk fakir miskin, untuk orang-orang duafa, dan selalu tersalurkan. Allah beri barakah dalam harta kita, kemudian juga Allah beri juga keutamaan, kelebihan, kebajikan yang ada pada diri muzaki dan juga orang-orang yang menerima zakat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.